Sebel nggak sih kalau kita itu udah interaksi ke akun orang, tapi orang itu nggak mau mampir balik nih berinteraksi di akun kita. Nah, coba deh teman-teman kita berinteraksi ke akunnya Kakak Rastiman. Pasti Kakak Rastiman ini mau mampir balik berinteraksi ke akun teman-teman. Ayo kita follow bareng-bareng akun Kakak Rastiman. Nah, teman-teman seperti biasa, selama 10 menit ini aku akan mengulas secara detail pertumbuhan dari Kakak akun Rastiman. Simak yuk baik-baik biar teman-teman juga tambah pintar. Nah, buat teman-teman semua yang mau akunnya aku review secara detail juga, ayo teman-teman bisa klik etalase yang ada di profilku. Nah, teman-teman ikuti aja langkah-langkahnya sampai ke tahap pembayaran. Nanti ketika teman-teman sudah merequest videogram, aku akan upload di kontenku ini dengan durasi minimal kurang lebih 10 menit. Langsung aja yuk kita simak pertumbuhan akun dari Kakak Rastiman. Kakak Rastiman ini memiliki jumlah pengikut 5,5 ribu pengikut. Nah, ini cukup besar ya untuk seorang akun pemula. Jadi kalau aku lihat tadi dari pertumbuhan akun kakak, ini akun kakak masih berada di tahap akun pemula. Oke kakak, langsung aja kita lihat bio profil dari kakak Rastiman. Di sini tertulis daily vlog tentang alam, pertanian, motivasi, plus edukasi. Oke kakakku. Untuk kalimat efektif yang kakak gunakan ini sebenarnya sudah cukup bagus ya kakakku. Sudah singkat, padat, jelas. Namun, kembali aku ingatkan nih kakakku, kakak Rastiman, untuk membentuk sebuah akun pemula, yaitu kita dituntut untuk mengupload konten dengan satu tema dulu, supaya kita memiliki branding. Nah, kalau bisa nih kakakku, di sini bio profilnya lebih didetailkan lagi. Kira-kira kakak tuh mau daily vlog, apakah mau motivasi, apakah mau edukasi, apakah mau pertanian atau apa kakak. Jadi supaya, oh ini nih vlognya kakak Rastiman yang dia itu seorang motivator ya tentang kehidupan, misal gitu kakak. Oh ini nih kakak akun Rastiman yang dia itu seorang edukator tentang pertanian, contohnya gitu. Jadi kayak kita tuh punya branding gitu loh di konten-konten kita nantinya. Untuk bio profilnya diusahakan kakak menggunakan kalimat persuasif, yang lebih persuasif, yang ketika para audien melihat bio profil kakak itu lebih tertarik lagi. Contoh nih, kakak bisa menulis quotes motivasi kehidupan gitu. Terus kakak apa namanya kasih pembatas, kakak bisa tulis kata-kata persuasif seperti contohnya ikuti aku maka aku akan ikuti balik, ataupun kakak interaksilah maka aku akan interaksi balik dan sebagainya. Menggunakan kalimat persuasif lah seperti itu ya kakak, supaya para audien ini akan lebih tertarik kakak melihat konten kakak dan mengikuti kakak. Langsung aja yuk kita bahas isi konten dari kakak Rastiman. Nah, di sini kalau kita lihat dengan seksama kakakku, jumlah viewers kakak ini masih berjalan di tempat ya. Ini tidak menjadi masalah kakak, jangan berkecil hati karena banyak sekali akun pemula yang seperti ini. Nah, ini biasanya disebabkan karena salah satunya kakak belum membuat konten yang menarik dan berkualitas. Akun kakak belum memiliki satu tema gitu dan algoritmanya masih belum terbentuk ya, belum terbaca dengan jelas. Oke kakakku, jadi ketiga penyebab itu yang sering terjadi pada sebuah akun pemula. Kalau kita lihat lebih seksama lagi, di sini kita lihat salah satu konten kakak. Nah, kamu nggak harus sempurna untuk layak dihargai, cukup jadi dirimu yang terus bertahan. Oke, aku tuh jujur aja suka banget sama kata-kata motivasi dari kakak ini ya. Aku berkali-kali juga interaksi ke akun kakak. Nah, kakak ini pintar banget nih kalau merangkai kata-kata ya. Sepertinya memang ini ciri khas pada akun kakak gitu ya. Jadi kakak pintar sekali untuk merangkai kata, membuat kata-kata motivasi yang selalu menarik para audien. Bagus kakak, kata-katanya nggak ada kekurangan sih kalau menurut saya, karena sangat motivasi sekali. Saya pun juga sering lihat motivasi kakak dan sangat termotivasi. Tapi kakakku, yang perlu saya garis bawahi di sini kalau kita lihat dengan seksama lagi ya, pembuatan video yang kakak buat itu menurut saya masih kurang berkualitas kakak. Berkualitas ini dalam arti apa? Jadi kamera yang kakak gunakan itu masih belum jernih dan tulisan-tulisan kakak ini masih belum apa ya kakak, masih belum jelas gitu kakak. Jadi warnanya yang kakak pilih itu kurang apa, kontrasnya masih kurang bagus gitu kakak. Atasnya warna putih, bawah biru, hijau muda, kuning, ungu. Nah ini nih kurang apa ya kakakku, kurang kontras tulisannya. Padahal kalau kita mau membuat konten motivasi, lalu kita kasih kata-kata di sebuah video, nah kata-kata itu harus jelas, apalagi itu motivasi isinya. Jadi aku punya teman juga nih, salah satu konten kreator di Facebook Pro ini dengan tema motivasi kayak kakak tentang kehidupan ya kakakku. Dan akunnya dia sudah terbaca algoritma. Kalau aku kasih saran nih kakakku, kakak bisa menggunakan gambar dengan tema yang sama terus kakak. Kalau misal kakak mau membuat konten dengan tema pertanian, kakak
upload gunakan foto dengan foto tanaman terus, Kakak jangan dirubah-rubah jadi isinya tanaman terus. Lalu Kakak overlay ya bahasanya, Kakak bisa gabungkan dengan teks. Nah, teks itu harus jelas Kakak. Nah, karena tulisan di video Kakak ini kurang jelas, mungkin Kakak bisa menggunakan garis outline ya, outline yang jelas pada setiap kata-kata Kakak atau latar teks yang jelas gitu ya, supaya nanti kontrasnya itu bagus Kakak di setiap konten Kakak. Kalau menurut saya, Kakak ini harus belajar lagi dunia editing deh Kak, supaya apa? Supaya konten Kakak itu bisa memiliki kualitas yang baik. Jadi secara universal yang bisa saya lihat nih dari konten Kakak itu, Kakak masih kurang di cara Kakak mengedit sebuah video gitu. Kalau kata-kata motivasi Kakak, saya rasa itu sudah bagus sekali. Cuman kekurangannya nih pengemasan konten Kakak yang belum menarik gitu, sehingga walaupun kata-kata motivasi Kakak ini sangat menarik gitu bagi saya, tapi kalau saya mau re-upload konten Kakak di sosial media lain, menurut saya ya kurang menarik aja gitu, karena masih banyak konten-konten yang lebih menarik ketika di re-upload ke sosial media yang lain gitu Kakakku. Jadi kalau bisa lebih bahasanya lebih menjual gitu Kakakku. Ini masih kurang menjual karena pengemasan videonya itu masih belum menarik. Jadi coba deh Kakakku, Kakak Rastiman ini bisa belajar lagi dunia editing ya, dunia editingnya dimatengin dulu. Untuk gambarnya kalau bisa Kakak disamakan terus, gambar tanaman ya tanaman terus. Itu untuk slow motion yang Kakak gunakan kalau kita lihat nih. Nah, slow motionnya ini masih kaku banget Kakakku. Jadi aku nggak tahu ini Kakak slow motionnya pakai aplikasi apa, karena sangat tidak smooth ya bahasanya, tuh tidak halus gitu, agak kaku gitu bahasanya. Terus juga tulisannya Kakak masih apa ya, masih tidak jernih gitu, tulisannya tidak jelas, kontrasnya pengaturannya tidak bagus. Jadi ya saya tadi bilang ya, diperbaiki lagi cara Kakak pengemasan kontennya. Nah, kalau kita lihat lagi nih, Kakak belum mengupload konten secara konsisten Kakak. Jadi coba deh Kakak gunakan jadwal konsisten posting konten ya. Kalau Kakak punya sendiri jadwal posting kontennya, Kakak bisa menerapkan jadwal posting konten sesuai yang Kakak punya. Namun kalau bisa untuk akun pemula, kalau bisa dibentuk dulu berbagai aspeknya. Salah satunya Kakak bisa menggunakan jadwal posting konsisten yang saya berikan ini. Ini bukan sebagai ini bukan sebagai senjata utama ya. Senjata utamanya tetap Kakak membuat konten yang menarik dan berkualitas. Nah, jadwal posting konsisten yang saya berikan ini untuk akun Kakak supaya mudah terbaca algoritma sebagai jembatannya gitu Kakak. Kalau misalnya Kakak mau menampilkan wajah, maka kalau bisa tampilkan wajah Kakak terus. Tapi kalau Kakak mau menampilkan tanaman, pertanian Kakak, ya tampilkan pertanian Kakak itu terus saja supaya lebih satu tema gitu, rapih gitu bahasanya, rapi konten Kakak. Jadi untuk hashtag yang Kakak gunakan bisa menggunakan 5 hashtag ya, 3 hashtag utamanya jangan dirubah-rubah, 2 hashtag lanjutannya bisa dirubah sesuai dengan isi konten Kakak. Paling penting itu sebagai konten kreator di Facebook Pro adalah kita dituntut mengupload konten yang menarik dan berkualitas. Jadi kalau belum bisa membuat konten yang menarik dan berkualitas, nah gimana akun kita mau bertumbuh Kakak? Jadi kalau bisa kemas konten Kakak supaya lebih menarik dan supaya lebih berkualitas lagi, gunakan kamera belakang supaya lebih jernih, gunakan aplikasi editing yang memadai sehingga ketika nanti Kakak upload di sosial media itu tidak pecah gambarnya, karena itu sangat berpengaruh lagi sekali untuk Facebook ini merekomendasikan akun Kakak, konten Kakak supaya didistribusikan ke para audiens. Nah, di sini Kakak sempat posting tulisan ucapan terima kasih kepada pengirim bintang ya. Nah, ini videonya. Nah, template ini template yang Facebook sediakan untuk kita berkonten ya di Facebook Pro. Nah, template yang seperti ini tentu akan membosankan ya untuk dilihat. Sebenarnya Kakakku tidak ada kewajiban kita berterima kasih kepada pengirim bintang, apresiasi kita upload, segera apresiasi ya, ataupun pencapaian kita upload itu sebenarnya tidak ada kewajiban. Karena justru kalau kita menggunakan template yang disediakan sama Facebook, itu akan membosankan. Padahal kita tugasnya adalah mengoptimalkan pertumbuhan akun. Mengoptimalkan pertumbuhan akun itu gimana sih? Jadi kita optimalkan pertumbuhan per kontennya supaya akun kita bertumbuh secara optimal. Konten kita kalau seperti ini tadi itu akan sulit untuk bertumbuh optimal karena pasti yang interaksi akan sedikit, yang like, yang share juga akan sedikit gitu kan Kakak. Jadi nggak perlu deh kita apresiasi bintang seperti ini ataupun posting pencapaian kita, kecuali kita bisa mengemasnya dengan konten yang lebih menarik. Contohnya di tengah-tengah kita memberikan motivasi, kita selipkan ucapan terima kasih kepada pengirim bintang, ataupun kita share tentang pencapaian kita. Nah, itu akan lebih menarik daripada kita posting uh, hal-hal seperti ini ya. Ini sangat membosankan dan tentunya akan menghambat pertumbuhan akun. Karena memang penghitungan akumulasi ya per konten itu dihitung serentak ya Kakak. Jadi keseluruhan konten-konten Kakak ini
akan dirata-rata, diakumulasi keseluruhan jumlahnya. Nah, nanti kalau ada 1 atau 2 konten, 3 konten yang sekiranya pertumbuhan itu tidak optimal, yang akan terjadi pertumbuhan akun kakak juga tidak akan optimal. Gitu ya kakak. Jadi sekiranya ada video-video lama kakak yang tidak satu tema, yang resolusinya tidak menarik, yang masih menggunakan pelanggaran hak cipta atau musiknya tidak jelas deskripsinya, kakak lebih baik dihapus saja. Jadi tidak banyak yang bisa saya ulas ya pada akun kakak, pada konten kakak ini. Pada kesimpulannya akun kakak ini masih akun pemula, jadi segala aspeknya harus dirintis dulu. Kakak belum memiliki branding ya pada konten kakak ini, pada akun kakak ini, sehingga kakak PR-nya harus membangun branding kakak ini. Kira-kira mau membuat konten seputaran motivasi apa? Apakah motivasi tentang kehidupan sehari-hari? Apakah tentang motivasi tentang uh, seorang konten kreator di dunia Facebook Pro, atau motivasi apa lebih dikerucutkan lagi ya kakak. Dan kakak belum bisa mengemas konten motivasi kakak ini supaya lebih menarik gitu ya. Gunakan aplikasi editing yang memadai, terus kakak juga bisa membuat kontennya lebih menarik lagi sehingga satu tema gitu ya. Dan PR kakak ini konsisten upload kontennya masih belum jalan ya kakak. Jadi kadang konsisten kadang tidak karena tugas kita kan harus konsisten ya sebagai konten kreator. Jadi coba dikonsistenkan lagi. Oke, itu tadi yang bisa saya bahas. Jika Kakak Rastiman ini masih memiliki pertanyaan, Kakak Rastiman bisa jangan sungkan inbox saya saja, nanti saya akan bantu jawab uh, pertanyaan Kakak. Untuk teman-teman semua yang akunnya mau aku ulas juga, dan aku juga kasih kesempatan teman-teman semua untuk inbox saya akan membalas segala pertanyaan Kakak tentang seputaran dunia Facebook Pro. Bisa klik etalase yang ada di profil saya. Semoga ini membantu untuk Kakak Rastiman dan teman-teman semua yang melihat konten saya ini. Salam sukses Facebook Pro. Bye.